Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak cerdas? Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa ya, memang kelas ini tuh kelas yang semangat-semangat gitu ya. Oh ya, hari ini keadaannya semua sehat ya? Kakak-kakak kelas 11 IPS 1. Coba. Habis Ibu. Ya, aku tadi malam nggak bisa tidur, Ibu. Ya, ada yang banjir, ada yang lagi batuk ya. Semoga yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang banjir, nanti nggak banjir lagi deh ya. Oke, untuk kelas 11 IPS 1 yang hari ini tidak hadir siapa? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah, walaupun tidak Semua Bu, rajin Asyik lagi. Ya, kelas kita bukan rajin, Bu. Asep sakit perut, Bu. Oh, ya Pak Asep. Iya, dia ada Bu. Tapi sekarang nggak ada di kelas. ada surat makan ujian. cirai. Oh iya, baik-baik. Terima kasih informasinya. Sekarang kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Saya izin share screen. Sudah terlihat belum ya? Belum, Bu. Sudah mulai, Bu. Aku boleh izin sambil minum, haus banget, tapi aku nggak lihat udah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Tadi belum berdoa, silakan dipimpin ketua kelasnya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita Ibu share screen ya. Untuk yang pertama, tolong dilihat dulu. Ada video sebentar. Sudah terlihat? OTW Bu. Suaranya terdengar? Terdengar Bu. Itu pakai bahasa Inggris sih Bu, aku nggak ngerti. Baik, itu tadi video ya, sedikit tentang apa tadi? Tentang kerja sama tim. Jadi kalau kita nanti dalam pembelajaran bisa bekerja sama kalian dalam tim. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebaran dan potensi sumber daya.
Nah, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja sih? Siapa yang masih ingat? Apa ya? Halo? Persebaran sumber daya alam, Bu. Iya, belum. Yang sebelumnya kan hari ini baru persebaran. Flora fauna kali. Enggak, itu Flora fauna, benar. yaitu Oh iya, klasifikasi sumber daya. benar. Klasifikasi SDA. Yang bisa Iya, kelas. Lupa. Iya. Siapa yang bisa menyebutkan klasifikasi sumber daya alam? Apa saja? Kalau yang berdasarkan kalau yang berdasarkan Sumber sifatnya ada daya apa? alam. Yaitu adalah Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. ada yang dapat diperbarui. Kalau yang dapat perbarui apa saja contohnya? Air. Tanaman, Bu. Tanaman. Ya, Tumbuhan, hewan. Hewan. udah hebat lah, semuanya udah pada bisa ya. Kalau yang tidak dapat diperbarui, Minyak bumi. Tambang, batu bara, bumi, emas, Gas. Udah. pada apal semuanya ya, udah pada bisa. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu tentang sumber daya alam, sebaran dan potensi sumber daya alam, tapi kita bahas yang kehutanan dulu gitu. Ini tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi persebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia, kemudian menganalisis potensi sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Ini Bu salah nih ternyata ngopinya ya, nanti diperbaiki. Nah, hari ini kita akan ngapain aja sih? Ini adalah rencana kegiatan pembelajaran. Yang pertama nanti kita akan diskusi kelompok. Setelah itu, setelah diskusi kelompok, nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi, kemudian kita menyimpulkan. Nah, nanti di akhir ada evaluasi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat video dulu ya tentang kehutanan. Ibu-ibu, Bu Yuli, boleh izin ke toilet? Aku juga. Iya, jangan lama-lama ya. Siap, Bu. Iya deh. Bu berdua. Bu, saya tadi terlambat, Bu. Ke toilet dulu, Bu. Ya, berdua nggak apa-apa. Yang lainnya bergantian ya. Ya, Bu, saya terlambat ini tadi, Bu. Saya ke asik toilet, ya? Bu. Jangan diulangi lagi ya. Bu. Videonya dulu ya. Kita lihat kakak-kakak minta tolong untuk diperhatikan. Hutan adalah sumber daya alam yang strategis. Terdengar ya. Indonesia merupakan negara dengan hutan hujan terluas ketiga setelah Brazil dan Kongo. Menurut Indonesia mencatat terdapat 82 juta hektar luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan. Dan 34 diantaranya berada di daerah Papua dan Kalimantan. Luas tutupan hutan sampai dengan tahun 2013 secara berurutan adalah Papua 29,4 juta hektar, Kalimantan 26,6 juta hektar, Sumatera 11,4 juta hektar, Sulawesi 8,9 juta hektar, Maluku 4,3 juta hektar, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektar, dan Jawa 675.000 hektar. Data resmi Kementerian Kehutanan pada tahun 2013, luas kawasan hutan Indonesia adalah 127 juta hektar. Forest Watch Indonesia menemukan bahwa 63% atau sekitar 78 juta hektar kawasan hutan negara merupakan wilayah yang memiliki tutupan hutan. Berdasarkan fungsi kawasan hutan, tutupan hutan yang tersisa hingga 2013 adalah sebagai berikut. Sementara itu, untuk kondisi area yang tidak memiliki tutupan hutan tersebar di semua fungsi kawasan hutan. Bahkan terdapat juga dalam fungsi hutan pelindung dan kawasan konservasi. Ada sekitar 11 juta hektar luas area yang tidak berhutan
dalam fungsi hutan lindung dan kawasan konservasi. Dalam pengelolaan hutan, pemerintah cenderung menjalankan administrasi dengan pemanfaatan hutan. Dan saat ini, terdapat 30 juta hektar hutan alam di Indonesia yang dalam kondisi baik berada di konsesi HTI, HPH, tambang dan perkebunan sawit. Berdasarkan pengetahuan ada praktik pengelolaan hutan di Indonesia, konsesi ini akan mendorong kerusakan dan alam yang lebih besar dan berencana. Selain itu, terdapat 41 juta hektar hutan alam belum memiliki kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan di tingkat tapak, sehingga ini berpotensi mendorong terjadinya kerusakan hutan. Untuk tempat hutan di pulau-pulau kecil, Forest Watch Indonesia secara khusus melakukan studi di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Meskipun luas hutan di pulau-pulau kecil proporsinya rendah terhadap luas tutupan hutan nasional, namun hutan di pulau-pulau kecil mempunyai peran yang penting bagi kehidupan masyarakat, seperti menjaga ketersediaan air tawar dan benteng dari dampak perubahan iklim. Hasil analisis Forest Watch Indonesia pada periode 2009 hingga 2013, Indonesia kehilangan tutupan hutan sebesar 4,5 hektar bagi kerusakan 1,13 juta hektar. Bahkan kerusakan hutan terjadi di kawasan konservasi dan hutan lindung. Tingginya kerusakan hutan ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas pemerintah dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya hutan. Kita percepat ya. Forest Indonesia mencatat 1,1 juta hektar hutan alam di Gabun telah hilang. Jadi ini tentang fenomena hutan yang ada di Indonesia. Keadaannya saat ini seperti ini. Oke, baik. Dari video tadi, ayo coba siapa yang berani untuk mengomentari atau memberikan pertanyaan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, iya. Ayo, kakak, siapa yang berani untuk mengomentari video yang tadi sudah ditampilkan? Iya, jadi hutan di kita teh sekarang udah banyak berkurang. Bu, ya? Saya, Bu. Iya, Bu, maaf. Iya, ada ya suaranya. Iya, gimana? Aku, Bu, mau jawab, Bu, koi. Oh iya, silakan Hoy. Jadi tadi dari video saya lihat, ini ya Bu ya, banyak hutan kita teh udah banyak yang berkurang. Ya, Bu ya. Iya betul. Iya. Padahal kita teh tadi dibilang kan tadinya saya dengar dulu Mas, so pada bilang Indonesia itu paru-paru dunia gitu ya. Tapi sekarang udah gimana Ya sudah semakin berkurang ya untuk luasan dari hutan yang ada di Indonesia. Ya kan waktu juga pernah tuh Bu, hutannya dibakar terus jadi asapnya mana-mana terus jadi negara kita teh di itu teh dilarang sama itu teh dikecam gitu Bu. Aduh dikecam ya atau bahasa dikecam sama Singapura. Ya Bu ya. Iya. Libur sekolahnya Koi aku dulu waktu SD. Ya. Di mana? Iya. Aku sekolah di Pontianak. Oh. Iya, oke baik. Aku mah di sini kan. Ya. Tapi tahu dari Siapa dia di Pontianak? Saya Bu. Iya bagus. Hoy. Ayo yang lain. Iya silakan. Bu. Iya. Ini teh hutan tropis ya? Hutan hujan tropis betul. Hujan. Bagaimana? Ada lagi yang mengomentari selain Hoy? Mirip kayak di kampung halaman saya, Bu. Cuman sekarang jadi perkebunan, Bu. Dulu seperti ini. Sekarang jadi perkebunan. Jadi perkebunan apa? Perkebunan sayur, Bu. Dampaknya itu jadi kalau hujan besar itu jadi longsor, Bu. Iya, itu adalah salah satu dampak ya kalau hutan kita semakin sedikit gitu dari hutan kemudian dialihfungsikan menjadi tadi pertanian sayuran gitu ya. Nanti akan banyak dampaknya. Bagus tadi Sil Asep ya. Ada lagi yang lain?
Bu, Ya. di rumah saya juga, aku kan rumahnya di Oh kota, ya, Wahyu ya. suka banjir. Iya. Nah, itu tuh gara-gara di KBU kawasan Bandung Utara sekarang udah nggak ada pohon-pohonnya lagi, udah pada ditebang, udah dijadiin hotel yang bagus-bagus, yang gede-gede, yang tinggi-tinggi. Jadi weh kalau misalkan hujan teh banjir, jadi weh rumah aku banjir. Iya bener ya. Jadi karena penebangan hutan juga tadi ya bisa menyebabkan banjir juga dia. Wahyu rumahnya di mana? Ya Bu, di Sadang Serang, di bawah Dago, kan Dago TKBU, kawasan Bandung Utara yang harusnya jadi kawasan hutan lindung gitu. Iya. Oke, baik. Bagus ya tadi sudah ada Hoy, sudah ada Asep dan ada Wahyu yang mengomentari video ini. Teman-teman yang lain sudah masih ada yang mau mengomentari? Tampaknya akan banyak ya, seperti yang tadi sudah disebutin sama teman-teman kamu. Ada yang banjir, kemudian kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Baik, untuk yang berikutnya kita lanjut ke ini ya, pembagian kelompok. Nah, ini dia kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Ibu yang bagi aja, soalnya dia lagi nih teman-temannya gitu ya. Yang kelompok 1 ada Fajra, Hoirul, dan Sri. Kelompok 2 ada Huda, Rodia, dan Asep. Kelompok 3 ada Mita, Wahyu, dan Wida. Jadi pembagian kelompok ini itu adalah untuk mengerjakan LKPD yang nanti sudah Ibu sudah ada di Canva. Jadi kalian nanti bisa barcode ya, scan barcode. Ini untuk kelompok yang pertama. Jadi nanti kalian bisa langsung ngedit bareng-bareng di situ untuk fungsinya. Nah, tadi kelompok 1 berarti ntar yang kelompok 1 ngedit bareng-bareng. Kemudian yang ini kelompok 2 dan juga yang ini kelompok 3. Nah, nanti link dan barcode-nya juga sudah Ibu bagikan ya di grup Telegram kelas kalian. Nah, sekarang kita lihat yang LKPD-nya dulu ya, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, bentuknya seperti ini, sudah terlihat. Ya, jadi hari ini kita akan mengerjakan LKPD tentang sumber daya alam, tapi ke yang kehutanan dulu ya, yaitu mengidentifikasi persebaran sumber daya alam kehutanan, kemudian menganalisis potensi sumber daya alam kehutanan. Nanti kalian silakan mengisi dulu ya nama kelompoknya dan anggotanya, juga kelasnya. Nanti di halaman 2 kalian tulis, kalian cari ya bersama-sama dengan kelompok kalian itu tentang potensi hutan. Nah, kalau yang kayu, potensi kayunya itu apa saja, lokasinya di mana. Kemudian yang non kayu apa saja potensinya dan lokasinya di mana. Setelah itu di halaman yang berikutnya nanti kalian juga menentukan ya, melihat ada peta di situ wilayah konservasi hutan. Nanti kalian tulis misalnya di sini kelihatan ada Cagar Alam Pangandaran. Nanti kalian tulis di sini nama konservasinya Cagar Alam Pangandaran. Nah, di cagar alam itu nanti fungsinya untuk melindungi apa, kayak gitu. Kemudian di halaman yang berikutnya itu gimana caranya supaya nanti hutan kita nggak terus berkurang gitu. Nanti ada di sini poin-poinnya. Kalian boleh menceklis ya, boleh pakai apa aja lah gitu ya. Nanti kan di sini banyak elemen-elemennya, boleh pakai bullet atau pakai checklist gitu. Illegal logging itu gimana pilihan kelompok kalian, benar atau salah dan kenapa alasannya. Kemudian reboisasi dan seterusnya. Seperti itu, sudah paham semuanya? Bu. Sudah. Banyakan nggak nih 3 halaman? Kecil, Bu. Kalau sesuai video Ibu tadi, Bu, kalau kerjasama pasti bisa.
Hebat. Iya, bagus. Jangan Bu. lupa dikerjakannya bersama-sama ya. Kalau sendiri ya nanti akan Ya. terasa berat. Koi, Siap, Bu. kerjain ya, Koi. Iya. Ya, sekarang silakan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ayo, Sep, kita kerjain, Atau Sep. ada yang bisa share screen nggak melihat jawaban kalian gitu? Ada yang bisa share screen untuk yang sudah mengerjakan sampai di mana? Belum, Bu. Sebentar, Bu, Belum. lagi dicoba. Lagi dicoba, ya. Nanti kalian bisa mencari informasi ini di mana saja ya, boleh di buku, boleh di internet. Saya boleh nggak, Bu? Share screen ya? Oke, baik, silakan. Iya, Ibu Bu, stop dulu boleh, yang Bu. Ibu, saya tekannya baru pertama pakai jilid. Ini teh jendela atau tab, Bu? yang jendela. Jendela. Sudah di Bentar. Ih, Fajar Ada lama. tidak? Iya, ada dong. Ya, ada. Oh, ternyata terlihat ya siapa saja yang mengedit ya. Iya, Bu, kelompok 1 mengedit dong, Bu. Iya. Bu ya, silakan dipresentasikan untuk kelompok 1 ya. Benar ya tadi dari kelompok 1 kami anggota kelompoknya Asep, ada Koi, alhamdulillah semuanya kerja. Dari tadi kami pertama tentang potensi hutan. Nah, ini yang kami isi dari kayu, banyaknya lokasinya ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi. Kalau non kayu itu banyaknya di daerah juga Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian wilayah konservasi hutan. Nah, konservasi hutan itu masih ada cukup banyak kalau di daerah Jawa. Kemudian kalau contoh aksi menyelamatkan hutan, illegal logging itu menurut kelompok kami salah, Bu, karena tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Mungkin kali ya, Bu, itu menurut pendapat kami, Bu. Iya, bagus. Ada lagi? Oke. Kalau reboisasi bagaimana? Reboisasi jelas bagus, Bu. Benar nggak, teman-teman? Betul, Iya. betul, bagus. Iya, Betul ya, Sep? Alasannya apa, Sep? Reboisasi itu tadi lupa ngetik, Oh iya. Iya, Tadi karena teh waktunya nggak baru sempat sebentar ya diketik tadi. ya pendapat saya. Jadi reboisasi itu mungkin lebih kepada memperbaiki hutan-hutan yang sebelumnya pernah ditebang. Menanam kembali pohon. Oh Ya, Oh, menanam iya. kembali pohon. Nah, itu seperti Nah, apa yang disampaikan Ya. oleh Boy. Ya, betul. Iya, baik. ini Terima sekalian kasih saya untuk edit, Bu. Ya, Bu. Iya, bagus. Baik, untuk yang berikutnya kita lanjutin di kelompok 2 dan 3 ya. Boleh di stop share. Terima kasih untuk kelompok 1 dengan waktu yang singkat sudah bisa mengerjakan ya. Yang berikutnya nanti LKPD-nya akan Ibu Bu, istirahat, Bu. Bentar lagi istirahat, Bu. Sebentar ya. Tidak, Sebentar lagi. makan baik. Nah, nanti setelah Bapak, ini sudah Ibu share screen belum ya? Oh, belum. Sebentar Ibu share screen lagi. Dari pembelajaran kita hari ini harusnya ada evaluasi ya, Kak. Nanti evaluasinya Ibu kirim di grup, kemudian silakan kalian nanti langsung mengerjakan. Ya, Bu. Ya. Bu. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk ada ya nggak untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini apa sih yang sudah dipelajarin? Nggak ada ya? Rodiah tadi ada telepon, Untuk Bu. Rodiah ada. Oh, ada telepon. Waduh, lagi belajar ya. Oke, yang lain deh kalau gitu. Mita ada, Mita? Ada, Ibu. Kesimpulan hari ini apa, Kak? Jadi kesimpulannya hutan kita itu karena sudah banyak yang
rusak ya Bu ya, karena ada pembakaran lahan, kemudian ada penebangan liar begitu. Jadi kita harus bisa mereboisasi ya Bu ya, menanam kembali hutan yang sudah gundul seperti itu. Kayak gitu ya Bu ya, Iya, baik, terima sepertinya. kasih. Iya, bagus. Terima kasih, Mita. Satu orang lagi. Sri, ada Sri? Ada Ibu. Ya, kesimpulannya bagaimana hari ini? Aku mah sama kayak Mita. Gak jauh beda Bu. Intinya mah kita mah harus jaga hutan kita yang dulunya sebagai jadi paru-paru dunia. Ya sekarang ya harus ditanami kembali kalau hutan-hutan yang gundulnya. Iya, baik. Oke, bagus ya. Kemudian untuk perasaan kalian bagaimana setelah pembelajaran hari ini? Senang, alhamdulillah senang. Senang sekali Ibu. Oh, udah bel, Bu. Senang, materinya menarik sekali. Satu lagi. Nah, kemudian apa manfaat Iya, Bu. yang kita Saya rasakan bisa sih tahu, setelah Bu. pembelajaran ini? Jadi lebih peka, Bu. Jadi bisa tahu apa sih? Jadi lebih peka. Lebih iya. Ya, jadi lebih Sama lingkungan. tahu bahwa hutan itu penting, Jadi Bu, tahu, bagi Bu. kehidupan kita. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian dulu ya hari ini. Iya Ibu. Tadi juga katanya seharusnya sudah bel. Iya. Kasih yang sudah memberikan tadi kesimpulan, kemudian manfaat. Untuk pertemuan berikutnya, kita nanti akan membahas tentang potensi dan sebaran sumber daya alam yang lain ya, seperti pertambangan, pariwisata, dan juga industri, seperti itu. Oke, untuk hari ini saya cukupkan dan saya akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih, Bu Yuli. Semuanya. Terima kasih, Bu Yuli. Oke, sudah ditunjukkan cara mengajar yang runtut, bagus. Tapi silahkan Mbak Wida sama Fajra untuk memberikan komentar, saran, kritik. Boleh lama, boleh. Ini kan waktunya ternyata lama ya. Ini barusan saya di Pak Prof. Suwadi tadi waktunya disuruh nambah. Oke, silahkan Mbak Wida untuk memberikan saran-sarannya. Iya. Terima kasih Pak Puji. Untuk Bu Yuli, luar biasa sekali ya. Pembelajarannya bagus sekali. Dari awal langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembuka hingga penutup itu lengkap. Terus menstimulasi siswa untuk berpikir kritis gitu. Mungkin videonya itu kelamaan, jadi kalau saya jadi siswa itu rada ngantuk gitunya, rasa mulai lama gitu. Mungkin bisa dipersingkat atau intinya gitu ya Bu ya, bisa dipotong videonya, nanti ditampilin ke siswanya itu potongan-potongan video. Kemudian untuk TPRCK-nya ada, udah membentuk kelompok kerja yang efektif juga, langsung gitu ditentukan sama Bu Yuli. Kemudian memanfaatkan waktu pas ya, ternyata 30 menit itu sampai di kegiatan penutup. Ini paling Bu Yuli tidak ada, Bu Yuli itu belum mengorganisasikan sumber belajar atau bahan ajar. Jadi mungkin ini bahan ajarnya ya, misalnya dikasih tahu atau dikasih boleh searching di internet atau seperti itu gitu, untuk menambah pengetahuan dalam melengkapi LKPD-nya seperti itu. Terus saya yang menggunakan analogi atau metafora itu sebenarnya saya kurang paham itu teh apa. Itu paling untuk, dan udah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan menurut saya. Itu sekian dari saya. Silahkan Fajra untuk menambah. Udah diborong semua sama Bu Wida. Ya, terima kasih, dinilai aja Mas. Apa-apa namanya Pak? Ya,
pembelajarannya yang dilakukan oleh Bu Yuli sudah runut, sudah sangat runut, persepsi motivasinya juga sudah ada. Kemudian terkaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya juga sudah. Tapi yang menurut saya yang masih itu adalah dalam keterampilan memanfaatkan waktunya, misalkan dalam video itu ada 2 kali video, kemudian yang video yang kedua itu lumayan cukup menyita waktu untuk kegiatan peer teaching. Kemudian dari kemampuan komunikasi, gestur mungkin bisa sedikit ditambahkan lagi, misalkan menunjukkan antusias kepada siswa atau misalkan menegur siswa seperti itu. Kemudian untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan juga sudah. Ya sisanya cuman itu saja Bu, palingan Bu. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih Pak Puji. Terima kasih Bu Wida. Oke, terima kasih. Halo. Mbak Wida. Terima kasih Mbak Wida, terima kasih Mas Fajra sudah diberi masukan-masukan. Ini yang ketiga semakin lengkap ya. Kalau nilai ya sama-sama baiknya lah. Jadi video itu tetap video materinya satu ya itu tadi ya. Video materinya itu satu. Kalau video yang pertama itu kan video motivasi. Jadi bagus sekali bahwa di dalam memberi motivasi kalau Bapak Ibu seorang motivator hebat begitu ya, atau panjenengan sudah menjadi seorang guru yang bisa membakar semangat anak-anak, yang biasa memberikan motivasi untuk seluruh kelas ya, biasanya kurikulum harus mampu ini ya, kurikulum harus mampu biasanya untuk bisa dikumpulkan anak-anak, dibakar semangatnya. Pada saat pembina upacara anak-anak harus diberi nasihat-nasihat yang sifatnya itu bukan hanya edukatif tetapi sangat motivatif itu ya, sehingga anak-anak punya semangat yang luar biasa. Tapi sebagai seorang guru kita juga punya banyak cara untuk memberikan persepsi motivasi kepada anak-anak supaya ketika kita masuk, anak-anak yang barangkali dalam berbagai suasana, berbagai keadaan, ada yang sudah siap, ada yang kendu, ada yang ngantuk, ada yang capek habis olahraga begitu. Maka tadi kalau kita pinter atau hebat di dalam memberikan semangat, motivasi, silahkan keluarkan kata-kata dari panjenengan sendiri. Motivasi dengan memberikan ceramah secara verbal dengan kata-kata mutiara yang bisa panjenengan temukan di internet. Ada jutaan kata mutiara yang spektakuler ya di situ. Atau yang sudah kalian biasa, atau yang sudah Bapak Ibu biasa sampaikan untuk memberi dan membakar semangat anak-anak. Silahkan langsung diberikan. Kalau tidak ada, bisa diajak untuk bercerita tentang kondisi di saat ini yang sedang in atau on fire. Ya, misalnya mau menyampaikan sesuatu yang anak-anak sedang loyo, tidak masalah, anak-anak langsung ajak untuk mengingat tragedi malam minggu di Kanjuruhan. Bagaimana kalau kita menjadi bagian dari keluarga yang ditinggalkan. Dan apapun cara yang bisa Bapak Ibu sampaikan supaya anak-anak yang tadinya berbagai kondisi bisa dalam pengendalian Bapak Ibu. Bisa kita kendalikan. Yang penting kalau anak-anak sudah kita kendalikan, mau kita bawa kemanapun itu akan mudah. Video adalah juga cara untuk membawa anak-anak kita ke suasana yang akan kita ajak ke pelajaran. Banyak cara yang bisa kita pakai. Video-video motivasi singkat seperti kerjasama tadi itu banyak. Dan itu pun bisa kita pakai untuk kalau kita memberikan acara kegiatan leadership ya, kepemimpinan di MPK, di OSIS, di sekolah kita, biasa kita pakai seperti itu. Jangan kalau pakai ceramah terus itu jelek, ya begitu ya. Jangan ceramah terus, nanti kan anak-anak, omongan terus jelek begitu. Banyak sekali ya video motivasi-motivasi. Dan saya betul ya Bu Yuli, Pak Puji sering banget tiba-tiba kadang karena kita itu mengajar, anak-anak itu saya masuk kalau sudah jam 2 itu pada tiduran di meja,
kita masuk itu langsung duduknya sih tegak begitu ya. Tapi kan hatinya belum tegak. Nah, karena itu kita dorong mereka supaya mereka fokus ya, caranya dengan berbagai cara. Jadi video yang pertama tadi adalah video motivasi. Bapak Ibu bisa mengumpulkan video-video motivasi itu di satu folder sendiri, bisa menayangkan di awal pelajaran yang durasinya mungkin 2 menit rata-rata, 2 menit 3 menit. Bisa di-cutting sendiri dengan berbagai media. Dengan HP bisa Bapak Ibu, dengan HP. Jadi kalau kita pakai slide atau LCD di kelas kita itu sedang trouble, kalau video-video motivasi itu ada di HP, pelajaran anak-anak masih kurang, kirim saja. Yuk, tonton dulu. Kalau video motivasi karena bukan dari kita, itu adalah motivator atau cerita atau video animasi dari orang-orang hebat. Insya Allah anak-anak kita itu akan langsung fokus ya, terbelalak matanya, tegak pikirannya, dan dia akan siap untuk menerima pelajaran. Nah, baru setelah siap menerima pelajaran, tadi kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan materi kita hari ini apa, tujuannya apa, pakai strategi pembelajaran apa, dan seterusnya diurutkan. Cuma tadi Mbak Yuli kayaknya sempat kebalik ya. Motivasi dulu baru berdoa ya tadi ya. Jadi sempat dihilangkan gitu ya. Ini mau ada yang lupa ini Mbak Yuli ini kayaknya. Tapi terus buru-buru. Iya Pak, grogi Pak. Ya. Grogi ya. Pak, deg-degan. Kebalik. Oh, untung masih ingat. Nah, untung ya. Itu jadi memang urutannya memang seperti itu, kita bawa anak-anak itu ke posisi on dulu untuk mengikuti pelajaran kita. Jangan lupa itu bisa dipaketkan terserah mau sebelum atau setelah absen dan doa. Salam absen doa itu paket dan apresiasi motivasi bisa sebelum bisa sesudahnya. Kalau kita masuk sebelum bisa jadi saya kadang kalau masuk ke kelas itu bocah kok lemes kabeh seperti ini. Saya bakar dulu dengan video motivasi, bisa meledak-ledak, bisa gambar yang super lucu ya dan lain-lain yang kita bisa ambil dari YouTube. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu kalau sudah semakin lama jadi guru itu enak. Kok kalau ngajar seperti ini gimana ya kok? Jangan seperti itu terus dihilangkan beberapa saat menguap nantinya. Begitu ingat, wah ini kalau kita pakai video motivasi kata Pak Puji itu benar. Nah, cari saja nanti disimpan di file folder di HP kita. Sehingga kalau kita sewaktu-waktu mau buka itu bisa mudah untuk disampaikan ke anak-anak. Tadi, oke ya, saya kira itu, tadi koreksinya, oke ya, sudah semua oke. Tadi RTL sudah disampaikan belum Bu, rencana materi untuk pertemuan berikutnya? Sudah Pak, di akhir. Oh sudah. Halo? Oh di akhir. Suara saya kalau sudah berarti Pak? Sudah terdengar ya. Jadi sudah oke semua ya, langkah-langkahnya sudah runtut semua ya, ada semua. Terus LKPD oke, tapi kalau tadi masih terlalu kalau praktek pembelajaran yang sebenarnya biasanya Pak Puji itu hanya 1 atau 2 tema saja yang saya suruh mengerjakan ke anak-anak. Tadi 3 ya. Hebat lagi tadi Mbak Dia tadi 5 ya. Mungkin bisa dipersingkat lagi. Pembentukan kelompok tadi kan sudah ditunjuk langsung ya. Iya. Tapi kalau praktek yang sebenarnya diusahakan yang demokratis ya. Yang demokratis itu kalau kita tunjuk pasti ada anak-anak yang merasa ibu ini tidak adil. Nah, kalau demokratis dengan banyak kuis, dengan itu ya, lintingan kertas kecil seperti arisan seperti itu. Bisa pakai absen, bisa pakai tempat duduk yang kita suruh bilang 1, 2, 3, 4 sampai 6 dan seterusnya begitu ya. Itu bisa secara demokratis. Itu ya tentang koreksinya untuk Mbak Yuli. Ini tadi Bapak Ibu peserta PPK semuanya, barusan Prof. Juwadi itu menjabri bahwa kebijakan peer teaching ini itu 30 menit. Ya, berarti kan lama ya, lebih panjang dari kemarin. 30 menit, nanti kita bahasan seperti ini itu 20 menit. Ya, kajian kita koreksi kritik 30 menit. Kalau peer teaching-nya sampai 35 menit berarti sehingga KKM minimalnya 50 menit tercapai. Berarti yang tadi Mas Asep sama Mbak Diah ya,
Itu nanti kalau sudah di videonya sudah dikirim oleh Mbak Nuris lewat Google Drive atau apa, nanti diedit tapi waktunya dibuat 50 menit. Ya, dibuat 50 menit. Caranya gimana? Bisa ya itu diperlama ya pada saat tertentu. Misalnya pada saat diskusi ya. Jadi bisa Bapak Ibu tambahi sedang diskusi atau apa begitu, ditambah 5 menit dan seterusnya, sehingga nanti time span KKM minimalnya Bapak Ibu itu 40 sampai 50 menit dibuat 50 menit. Untuk siapa? Untuk keamanan panjenengan ya. Untuk keamanan panjenengan. Dan ini tadi Mbak Yuli itu mulai jam 9.33 ya. Ini sudah jam 10.13. Ini baru 43 menit. Nah, ini sudah KKM sih kan 40 sampai 50 menit di materi itu 40 sampai 50 menit. Ini sudah 43-an menit, 44 menit. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memodifikasi sendiri supaya itu waktunya bisa diupayakan 50 menit untuk panjenengan ya, untuk Bapak Ibu sendiri supaya aman. Nilainya bagus-bagus begitu. 2 hari ke belakang Pak Puji tidak banyak aktif di Zoom Vicon ini, di Vicon seperti ini. Karena itu ketika tadi malam saya membuka itu saya harus menilai option nilainya itu hanya 0, 2, 4, 0, 20, 40, 60, 80 sama 100. Nah itu. Apakah nilai saya bisa Bapak Ibu lihat? Yang kemarin ya Pak? Yang kemarin. Saya belum dilihat. Ya, sudah Pak. Oh gitu. Oke. Tapi untuk yang ini peer teaching nanti nilainya sangat diferensiatif. Persebarannya, jangkauannya lebih panjang, lebih detail, sehingga ketika selisihnya itu sedikit-sedikit bisa. Kalau kemarin memang hanya satu pekerjaan ya untuk panjenengan semuanya. Dan untuk peer teaching ini pengaruh nilainya kalau tidak salah itu hanya 15% kalau tidak 20%. Ya 15%. Dari total mulai dari RA ya rencana aksi, kemudian RE rencana evaluasi, kehadiran itu juga 20% kayaknya. Pokoknya Bapak Ibu hadir memenuhi time span itu pengaruh nilainya 20%. Sehingga nanti nilainya itu bisa tinggi-tinggi. Dan nilai itu kan Prof. Juwadi sama Pak Puji hanya beberapa poin hanya beberapa bagian yang saya tidak bisa membuat nilai. Hanya bisa dilakukan oleh dosen ya. Pak Puji tidak bisa membuat nilai untuk beberapa bagian. Jadi kalau saya selaku guru pamong itu membuka LMS, begitu ada unsur nilai saya klik dan saya bisa menilai maka sudah saya lakukan. Tapi kalau tidak bisa, saya komunikasi dengan teman-teman guru pamong, 2 orang yang lain, itu juga sama. Kami tidak bisa melakukan, berarti tidak kami lakukan. Baik, saya kira itu untuk yang ketiga, Mbak Yuli sudah menyelesaikan peer teaching-nya dengan bagus sekali, bisa dilaksanakan di sekolah dan diteruskan, tidak hanya di sini. Yang Pak Puji sekali lagi sangat tertarik adalah video motivasi di awal, bisa dicari, ada ribuan, bisa dipakai, supaya anak-anak kita yang loyo, yang tidak siap itu langsung siap. Bisa disimpan di folder di HP. Jadi bisa di-share juga ke teman-teman di grup ini. Ya, banyak sekali. Ya, baik. Silakan yang keempat. Ya, sudah lega ini ya Mbak Yuli ya. Plong. Iya, Pak. Terima kasih Pak masukannya, terima kasih Bu. Pak Fajra. Sama-sama. Ya.